Tadi beberapa manfaat yang akan kita dapatkan dari pemberian dolomit di tanaman kalian. Nah, ada dari beberapa poin tadi, salah satunya adalah meningkatkan pH. Nah, kalian sudah tahu belum bagaimana cara agar kita tahu berapa sih kadar pH dalam tanah tersebut? Caranya bagaimana? Ada dua cara. Pertama dengan alat pH meter. Itu cara. Selamat pagi ibu-ibu. Tuh, ibu-ibu lagi rame. Hari ini kita akan bercerita tentang dolomit. Dolomit itu apa, manfaatnya apa? Punten, Mbah. Kita coba, Mbah. Nah, coba, Mbah, sini, Mbah. Ini lebar, Mbah. Jadi di luar mulsa nggak apa-apa. Pasang mulsa begini, nanti di luar nggak apa-apa. Jadi ini bikin gembur, gitu ya. Yang berani, Bah, yang banyak. Nah, sebelum kita bercerita tentang dolomit, nah kita lihat ibu-ibu ini sedang ngapain sih? Oh, lagi ngebersihin. Setelah ini nanti akan kita tebar dolomit seperti ini. Dan kita pasang mulsa. Dan setelah selesai nanti kita akan rapikan pipa irigasi ini sehingga tidak akan kebabat. Setelah itu baru nanti kita bisa lakukan pembabatan ataupun penyemprotan herbisida. Tapi syaratnya satu, mulsa wajib sudah dipasang. Mohon ibu, kayak upaminta bewokan. Mana? Itu nggak usah, nanti di sekitar itu aja. Nanti dibabat. Ini aja. Pagi ini saya mau bercerita tentang kapur dolomit. Apa itu kapur dolomit? Bagaimana aplikasinya, apa kandungan dalam kapur dolomit, dan apa manfaat dari kapur dolomit tadi. Kapur dolomit adalah kapur yang dihasilkan dari proses penggilingan antara batuan limestone dengan kulit kerang yang kemudian digiling halus. Kapur pertanian ini ada 3 macam. Ada kapur dolomit, ada kalsit, ada kapur cas. Kita bicara kapur dolomit, apa kandungan dari kapur dolomit tadi? Kandungan dolomit adalah magnesium dan kalsium. Dan kemanfaatan dari kapur dolomit itu apa saja sih? Dan kalian harus tahu. Yang pertama adalah meningkatkan pH. pH itu syarat sebagai penyerap nutrisi atau pupuk yang kita berikan. Ketika pH itu kurang dari standar, maka pupuk-pupuk yang kalian berikan tidak akan terserap dengan baik oleh tanaman. Yang kedua, meningkatkan unsur hara. Dengan pH stabil, unsur hara di sekitar perakaran akan tersedia dengan baik. Sehingga ketika sudah diberikan kapur dolomit, peningkatan unsur hara dalam perakaran akan meningkat. Yang ketiga adalah menetralisir patogen tanah ataupun senyawa tanah di dalam perakaran. Maka
patogen dan senyawa-senyawa negatif tersebut akan terikat, akan netral. Selanjutnya, manfaat dolomit adalah memicu pertumbuhan perakaraan, sehingga ketika pertumbuhan perakaraan bagus, maka tanaman pun akan menjadi lebih subur. Selanjutnya, manfaat dolomit adalah mempercepat proses penyembuhan dari serangan hama penyakit. Dengan pemberian dolomit, maka pohon mampu menyerap pupuk dengan baik, menyerap nutrisi dengan baik. Maka dampak dari pemberian dolomit adalah mempercepat penyehatan tanaman. Makanya tidak asing bagi para petani ketika sedang melakukan pengobatan, perawatan pada tanaman yang terserang penyakit, itu ditambahkan kapur dolomit. Nah, yang terakhir, manfaat dari pemberian kapur dolomit pada tanaman itu akan meningkatkan kualitas buah, baik kualitas maupun kuantitas. Jumlah buah, kemudian kualitas buah pun akan meningkat dengan pemberian kapur dolomit tadi. Nah, seperti ini. Ketika tanaman ini sudah kita berikan kapur dolomit, kemudian kita pasang mulsa, maka kita harapkan tanaman akan lebih cepat merespon terhadap semua nutrisi yang diberikan. Nah, demikian tadi beberapa manfaat yang akan kita dapatkan dari pemberian dolomit di tanaman kalian. Nah, ada dari beberapa poin tadi, salah satunya adalah meningkatkan pH. Nah, kalian sudah tahu belum bagaimana cara agar kita tahu berapa sih kadar pH dalam tanah tersebut? Caranya bagaimana? Ada dua cara. Pertama dengan alat pH meter. Itu cara yang biasa kita lakukan. Kalian bisa ukur. Kita tancapkan di beberapa titik dan kalian akan langsung mendapatkan ukuran pH di tanaman kalian. Tapi kalau tidak ada pH meter bagaimana? Mudah saja. Kalian bisa mengamati tanaman di sekitar pohon yang kalian sedang melakukan pengamatan. Apakah tanaman yang bertumbuh itu tanaman yang alang-alang, ilalang, atau pohon tanaman teki, atau tanaman-tanaman yang berduri? Maka indikasi dari tanaman tersebut, pH di tanaman kalian adalah minus. Jadi kurang dari standarnya. Tapi kalau tanaman di sekitar pohon tersebut itu tanaman-tanaman yang rumput yang subur, rumput yang berbatang lunak, maka bisa dipastikan tanah di sekitar tanaman kalian itu adalah pH-nya stabil. Ya, apakah itu tepat? Ya, tidak juga. Tetapi pada umumnya itu indikasi secara umum agar mudah kita bisa menyederhanakan persoalan. Karena petani itu tidak semuanya punya pH meter, bos. Jadi cara indikasinya sederhana begitu. Oh, rumputnya ternyata banyak rumput yang alang-alang, rumput-rumput yang berakar dalam. Nah, itu berarti pH-nya rendah. Tapi kalau rumput yang dicabut itu mudah, maka pH-nya stabil. Sederhana saja. Nah, kalau kita sudah tahu ternyata pH-nya minus, pH-nya kurang, bagaimana caranya meningkatkan pH? Ini dia. Pertama, tentu lakukan penebaran dengan dolomit. Yang kedua, kalian bisa melakukan penebaran dolomit di pupuk kandang, pupuk bokasi, tebar di pupuknya. Kemudian pupuknya dilakukan penebaran di sekitar tanaman. Misalkan kita bawa dolomitnya jauh, dicampur aja di pupuk kandang, bisa. Nah, yang terakhir adalah dikocorkan. Nah, biasanya banyak dilakukan menggunakan bekas pompan, kemudian dicampur air dan dikocorkan. Bisa seperti itu untuk tanaman-tanaman sayur. Kalau untuk tanaman-tanaman yang besar, ya idealnya cukup ditebar atau dicampurkan pupuk kandang. Nah, dosis untuk kapur
dolomit itu berapa sih? Perlu kita jelaskan bahwa kapur dolomit itu diberikan di 2 fase. Pertama, fase vegetatif dari persiapan tanam sampai masuk ke pembuahan. Fase kedua, fase generatif, yaitu dari masa dia belajar buah atau berbunga pertama menuju ke atas. Tentu ini 2 hal yang sangat berbeda. Jadi jangan disamakan, karena apa? Satu, dosis berbeda. Kedua, waktu aplikasi berbeda. Ini yang banyak tidak diketahui oleh para petani. Jadi kalau untuk masa vegetatif, kita mulai dari lubang tanam. Kita lubang tanam itu wajib tebar dolomit. Karena ya tadi yang kita kejar adalah mengikat senyawa dan patogen-patogen negatif dalam tanah. Kedua, meningkatkan pH tanah. Itu 2 hal. Ketika udah dibikin lubang tanam, tebar dolomit. Kemudian bagi kalian yang mazhabnya memberikan pupuk dasar kohe, silahkan, tapi dengan satu syarat, itu wajib matang. Kalau saya pribadi, saya tidak terbiasa, dari dulu tidak terbiasa menggunakan pupuk kandang sebagai pupuk dasar tanaman jangka panjang. Nah, dulu singkong saya gunakan pupuk dasar, hanya sekarang sudah saya rubah. Pemberian pupuk dasar itu tidak pada saat di titik tanamnya, tetapi di sampingnya. Dan itu pun kita lakukan setelah tanaman singkong tersebut sudah hidup 14 hari atau 2 minggu. Nah, setelah di lubang tanam tadi, kemudian dimasukkan bibit, kemudian diuruk, ditimbun, selesai, baru di atasnya ditebar lagi dolomit. Nah, dosis pemberian yang di bawah itu cukuplah 3 tebar atau 2 tebar tadi, seperti yang di video saya di awal. Kemudian di atasnya sama diberikan 2, 3, 4 tebaran untuk nutupi permukaan media tanam tadi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, nanti di saat kisaran 4 bulan, maksimal setengah tahun dari penanaman itu, kita berikan tebar dolomit. Nah, itu ketiga. Nah, keempatnya, ketika tanaman usia 1 tahun atau 1,5 tahun. Nah, nanti lihat kondisionalnya. Ketika pH itu tidak stabil, berikan. Ketika nanti usia 1 tahun, sudah banyak pupuk nutrisi yang kita berikan, dan itu mampu meningkatkan pH juga. Mikroba itu mampu meningkatkan pH. Maka untuk itu bukan berarti harus dengan dolomit. Penggunaan di fase vegetatif paling tidak 4-5 kali aplikasi penebaran dolomit. Nah, fase generatif nanti kita bahas berikutnya. Nah, demikian tadi cerita kita tentang dolomit, dan di video berikutnya kami akan jelaskan aplikasi yang benar pada saat masa generatif, karena penting sekali diketahui oleh teman-teman bahwa hati-hati ketika kalian salah memberikan aplikasi dolomit kapur pertanian kepada tanaman yang sedang berbunga, maka bisa dipastikan tanaman kalian, buah dari alpukat kalian itu akan kecil-kecil, tidak akan optimal. Kenapa? Karena jika dolomit atau kapur pertanian diaplikasikan tidak tepat waktu, maka yang terjadi akan seperti itu. Ikuti video saya selanjutnya dan tonton terus channel Petani Miliarder. Salam dari Petani Panjalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.